Di bawah bentang langit kepulauan, terdengar suara yang menggentarkan. Seruan untuk bertahan. Bukan hanya tentang tanah atau harta, melainkan tentang martabat yang terenggut. Dalam jejak-jejak asap dan bekas benteng, kita temukan kisah-kisah di mana agama, politik, dan penderitaan manusia saling bersentuhan. Ini bukan himne bagi pertempuran, ini catatan sejarah tentang bagaimana kata-kata suci dipakai, diselewengkan, dan pada akhirnya memberi pelajaran tentang rekonsiliasi. Pembuka menempatkan pembaca di medan besar, Kepulauan Nusantara sebagai kancah perdagangan rempah yang makin menyita perhatian aktor asing sejak abad ke-16. Di pelabuhan-pelabuhan ramai, kapal dagang Eropa mengikat kontrak dengan penguasa lokal. Persaingan sumber daya mendorong kebijakan monopoli dan intervensi. Ketegangan ekonomi ini melahirkan konflik sosial dan politik, kondisi yang kemudian menjadi salah satu konteks munculnya solusi perlawanan sipil dan bersenjata. Dalam konteks itu, istilah-istilah keagamaan menjadi bahasa yang menggerakkan. Ketika komunitas merasa terancam identitas, mata pencaharian, dan kebebasan beragama, pemimpin menafsirkan situasi sebagai ujian besar, dan seruan untuk mempertahankan komunitas kadang diberi pembungkus sakral. Kita akan melihat bagaimana tekanan ekonomi VOC pada satu pihak dan kebijakan pusat keraton di pihak lain membentuk medan konflik. Bab ini menutup dengan pertanyaan etis, kapan perlawanan menjadi jalan masuk yang dapat dimaklumi, dan bagaimana sejarah memberi kita kacamata untuk menilai hal itu secara kritis. Istilah keagamaan yang mendalam punya arti berbeda di ruang publik dan privat. Sabilillah, berjuang di jalan Tuhan, punya akar teks-teks ritual. Namun maknanya berubah ketika dipakai dalam pidato perlawanan. Di beberapa daerah, seruan semacam ini bukan seruan untuk kekerasan tanpa target. Ia dipakai sebagai panggilan solidaritas untuk melindungi komunitas dari ancaman nyata, perampasan tanah, pemaksaan ekonomi, atau pembatasan kebebasan beribadah. Bab ini menelusuri teks ceramah, risalah lokal, dan catatan misionaris atau arsip kolonial untuk menunjukkan variasi retorika. Ada yang menekankan pertahanan diri, ada yang menuntut perlawanan total, dan ada juga yang menyerukan bentuk-bentuk non-kekerasan. Dengan menggunakan contoh-contoh dokumen, kita menyaksikan bagaimana wacana agama menjadi alat legitimasi politik, serta bagaimana otoritas lokal dan ulama berperan menentukan batasan-batasan moral tindakan. Di lapangan, perlawanan tampak beragam. Ada pemberontakan bersenjata, ada perlawanan sipil, ada juga bentuk protes ekonomi. Kita menelusuri beberapa figur penting yang selama ini disebut dalam narasi perlawanan, dan bagaimana tindakan mereka terkait konteks lokal, mulai dari organisasi persenjataan kecil, taktik gerilya, hingga diplomasi lintas kerajaan. Dalam catatan lapangan, ada contoh aksi yang berhasil menunda proyek monopolistik, serta contoh yang berakhir dengan represi brutal. Analisis juga menempatkan sumber daya, logistik, jaringan informasi, patronase lokal, sebagai faktor penentu. Selain itu, bab ini menggambarkan dampak manusia, korban sipil, perpindahan penduduk, dan trauma kolektif. Kita mengutip historiografi modern untuk memahami bagaimana strategi-strategi ini dipandang ulang oleh sejarawan sekarang, tidak sekedar hitam putih, tapi penuh nuansa moral dan pragmatis. Pada tingkat lokal, narasi perlawanan berbeda-beda. Di Pulau Jawa, konflik agraria dan kebijakan tanam paksa memicu resistensi yang mencari legitimasi agama dan politik. Di pesisir utara Sumatera, perlawanan memiliki dimensi maritim dan masuknya kekuatan asing yang juga berperan. Bab ini memaparkan beberapa studi kasus singkat yang dikutip dari arsip dan catatan kontemporer untuk menampilkan pola-pola umum dan variasinya. Bagaimana tokoh setempat memobilisasi massa, bagaimana elit lokal bernegosiasi dengan kolonial, dan bagaimana identitas agama dipakai untuk memperkuat solidaritas sosial. Sisi penting bab ini adalah mendengarkan suara korban, perempuan, petani, dan pelaut yang namanya sering hilang dari narasi besar. Kisah mereka memberi perspektif moral. Perlawanan sering datang bersama konsekuensi berat bagi mereka yang paling rentan. Bab ini berhenti pada refleksi, bagaimana merekonstruksi sejarah yang adil bagi semua pihak.
Perang dan resistensi meninggalkan bekas, bukan hanya fisik, tetapi juga sosial dan kultural. Di beberapa wilayah, konflik memicu subordinasi jangka panjang. Di lain tempat, perlawanan mempercepat pembentukan identitas lokal baru yang kemudian menyumbang pada proses kemerdekaan. Bab ini menguraikan warisan langsung, ekonomi hancur, trauma, dan tak langsung, narasi nasional, simbol perlawanan. Kita juga membahas bagaimana generasi pasca konflik membangun mekanisme rekonsiliasi, perjanjian lokal, pertemuan adat, dan upaya dokumentasi sejarah. Akhir bab ini menyiapkan pembaca untuk bagian lanjutan, pembelajaran etis untuk masa kini, bagaimana memori konflik dipakai untuk membangun perdamaian dan pencegahan kekerasan di masa depan. Bab ini menelaah bagaimana gagasan-gagasan religius yang umumnya hidup di ruang ritual dan pesan moral menemukan jalan ke ranah mobilisasi massal. Dalam kondisi penjajahan dan tekanan ekonomi, khutbah di bawah pohon beringin atau pertemuan di pekarangan masjid sering menjadi momen informatif. Bukan sekedar bacaan teks suci, tetapi pembingkaian ulang realitas, penafsiran bahwa mempertahankan tanah, mata pencaharian dan martabat komunitas adalah perintah moral. Ulama lokal, kiai, dan pemimpin adat memainkan peran ganda, menjaga ajaran agama sekaligus mengartikulasikan respons kolektif terhadap ancaman eksternal. Mobilisasi berlangsung lewat jaringan yang bersifat lisan dan praktis. Surat-surat rahasia, pesan dari kampung ke kampung, dan pembagian logistik sering dikoordinasikan oleh tokoh keagamaan yang dipercaya. Di beberapa kasus, percetakan lokal, pamflet, risalah, menjadi medium baru untuk menyebarkan wacana. Di lain tempat, lagu-lagu dan pantun yang mudah diingat menyalurkan pesan solidaritas. Namun penting dicatat, penggunaan istilah religius tidak otomatis membuat perlawanan bersifat tunggal atau seragam. Ada perbedaan besar antara seruan untuk membela komunitas dan ajakan untuk menyerang kaum sipil. Bab ini menutup dengan refleksi etis, bagaimana wacana agama dapat menghidupkan keberanian sekaligus mengaburkan batas moral bila tidak dikawal oleh norma humaniter. Sejarah lapangan perang sering menulis laki-laki yang memegang senjata, tetapi penelitian mikro di banyak komunitas menunjukkan peran perempuan yang substansial. Mereka mengatur logistik, makanan, obat, menyembunyikan komunikasi, menjadi penjaga informasi, dan menjadi mediator antara kelompok pejuang dan masyarakat sipil. Dalam beberapa contoh, perempuan bertindak sebagai penjaga moral, membentuk kriteria siapa yang layak dimobilisasi dan kapan perlawanan harus berhenti demi keselamatan warga. Perempuan juga menjadi sasaran represi ganda, kehilangan suami, tekanan ekonomi, dan stigma sosial bila dianggap mendukung aksi bersenjata. Meskipun demikian, narasi lisan sering memuat cerita heroik perempuan yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan anak dan tetangga, atau yang mengorganisir jaringan bantuan medis. Bab ini mengangkat beberapa kisah lokal, bukan untuk melegitimasi kekerasan, melainkan untuk menunjukkan bahwa perempuan adalah aktor kunci dalam konfigurasi perlawanan dan rekonsiliasi, dan bahwa pemulihan pasca konflik tidak akan berhasil tanpa pengakuan atas peran mereka. Perlawanan di Nusantara tidak hanya soal bentrokan senjata, ia juga soal ekonomi. Sebagai wilayah kaya rempah, pengaturan distribusi komoditas menjadi sasaran strategis. Memutus jalur suplai VOC atau blokir pelabuhan lokal dapat memberi tekanan signifikan pada struktur kolonial. Taktik seperti pembakaran gudang, pemintalan politik boikot terhadap agen-agen monopoli, dan gangguan transportasi laut adalah bentuk perlawanan ekonomi yang sering terdokumentasi. Tetapi ekonomi perang juga memunculkan dilema moral. Petani dan nelayan yang memutus pemasokan terkadang menanggung sanksi keras yang membuat mereka kelaparan. Selain itu, tindakan sabotase dapat memicu kebijakan kolektif pembalasan oleh pihak berwenang. Bab ini mengevaluasi biaya dan manfaat taktik-taktik ekonomi, bagaimana mereka berhasil mengganggu dominasi kolonial dalam jangka pendek, namun juga risiko kerusakan jangka panjang bagi komunitas yang bergantung pada pasar. Kesimpulannya menekankan perlunya strategi perlawanan yang mempertimbangkan konsekuensi sosial ekonomi jangka panjang. Perang dan perlawanan tidak selalu berakhir di medan tempur. Seringkali, ia merembes ke meja perundingan. Elit lokal, kerajaan kecil, dan kepala adat sering meramu perjanjian temporer dengan kolonial maupun dengan pihak saingan
untuk memenangkan waktu atau mengamankan komunitas mereka. Negosiasi ini bersifat pragmatis, pertukaran hak, jaminan keamanan, atau pengakuan otonomi lokal. Analisis bab ini menyoroti bahwa diplomasi lokal tidak menunjukkan kelemahan moral, melainkan real politik, hidupkan komoditas, selamatkan warga, dan jaga kelangsungan. Kita menelaah arsip perjanjian, protokol pasca pertempuran, dan kasus-kasus saat perjanjian berfungsi sebagai mekanisme klaim ulang hak-hak adat. Pada akhirnya, diplomasi muncul sebagai alat penting untuk meminimalkan korban dan membuka ruang rekonsiliasi, meskipun kerap disertai ketimpangan kekuatan yang menguntungkan pihak kolonial. Reaksi kolonial terhadap perlawanan sering menggunakan kekuatan militer dan hukum, operasi pasifikasi, penahanan pemimpin, hukuman publik, serta pembakaran desa. Bab ini membahas mekanisme represi, taktik kontra pemberontakan, penggunaan informan lokal, dan kebijakan kolektif sebagai hukuman, serta konsekuensinya, perpindahan massal, trauma generasi, dan rusaknya struktur sosial. Kita juga menelaah dokumentasi hukuman yang seringkali terlacak hanya lewat arsip kolonial yang memperlihatkan opsi hukum yang keras dan bagaimana komunitas lokal mengarsipkan memori represi melalui nyanyian, dongeng, dan ritual peringatan. Bab ini menekankan beban yang ditanggung warga sipil, terutama perempuan dan anak, serta kebutuhan adil bagi proses penanganan pelanggaran pasca kekerasan. Di tengah narasi besar, kisah individu memberi wajah pada sejarah. Bab ini menghadirkan beberapa potret ringkas tokoh lokal, pemimpin desa, ulama, pemuda yang merekrut diri, serta pejuang yang menyesal, bukan untuk membangun pahlawan atau penjahat, tetapi untuk memahami motif manusia, kehilangan, perlindungan keluarga, ambisi lokal, atau solidaritas komunitas. Contoh-contoh ini menunjukkan pluralitas motif. Ada yang terjun karena kepercayaan religius, ada yang karena tekanan ekonomi, dan ada yang karena ikatan patronase. Memahami manusia di balik tindakan membantu kita merancang kebijakan rekonsiliasi yang manusiawi, restitusi, reparasi, dan dokumentasi kebenaran. Meski narasi konflik cenderung menonjolkan perbedaan, sejarah lokal menyimpan banyak catatan tentang solidaritas lintas agama. Kaum muslim dan non-muslim yang sama-sama merespons pemaksaan ekonomi atau yang bekerja sama untuk menyelamatkan warga tak bersalah. Bab ini menampilkan bukti-bukti rekonsiliasi dan kerja bersama, misalnya komunitas yang saling menampung pengungsi lintas agama, ritual toleransi, atau aliansi perdagangan yang melintasi batas identitas. Menonjolkan pluralitas bukan sekedar nostalgia moral. Ini juga landasan pragmatis untuk perdamaian modern, menguatkan jejaring antar komunitas, perjanjian lokal, dan dialog antar agama sebagai pilar pencegahan konflik. Seni lisan selalu menjadi perangkat penting pada masa konflik. Pantun, syair, dan lagu-lagu rakyat berfungsi sebagai arsip hidup, membawa informasi, menyemangati, dan memberikan kritik. Bab ini mengeksplorasi bagaimana sastra perlawanan menyebarkan pesan, memori, dan etika kolektif. Lagu-lagu yang mengabadikan korban, pantun yang menyindir kolaborator, atau syair yang merangkum strategi perang. Semua itu menyusun arsip budaya yang sulit dihapus. Analisis menggarisbawahi fungsi seni sebagai alat pembelajaran. Melalui nada dan ritme, generasi baru belajar sejarah yang tidak tertulis dalam dokumen resmi. Bagaimana kita menulis ulang sejarah konflik? Bab ini membahas arsitektur arsip, sumber primer kolonial yang melimpah namun bias, sumber lisan yang kaya namun sulit diverifikasi, dan arsip lokal yang tercecer. Proses memory work menuntut metodologi, triangulasi sumber, mendengar saksi, dan memberi ruang bagi ingatan yang selama ini terpinggirkan, terutama perempuan, anak, dan minoritas. Kita juga membahas etika penulisan sejarah. Jangan mengglorifikasi kekerasan, jangan menghapus penderitaan warga, dan upayakan narasi yang memampukan rekonsiliasi serta tindakan kebijakan yang pencegahan. Bab penutup merangkum pelajaran yang relevan bagi zaman sekarang. Pentingnya transparansi politik ekonomi untuk mencegah marginalisasi. Peran agama sebagai sumber etika dan juga risiko bila dikomodifikasi.
kebutuhan mekanisme advokasi dan perlindungan hak asasi selama konflik, serta pentingnya program reparasi dan pendidikan sejarah yang inklusif. Kita merekomendasikan langkah-langkah konkret, program dialog lintas agama, dokumentasi partisipatif, kurikulum sejarah lokal yang seimbang, dan mekanisme kompensasi bagi korban. Penutup menegaskan suatu pesan. Memahami sejarah kompleks seperti seruan Sabilillah bukan sekedar tugas akademis, tetapi panggilan moral agar tragedi masa lalu tidak terulang dan agar ingatan menjadi dasar bagi perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan.